Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang saya hormati dosen mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Bapak Taufik Ridwan STMT dan yang saya banggakan teman-teman kelas 2 BSI sekalian. Perkenalkan, nama saya Hasna Naila Azalia selaku perwakilan dari kelompok 9 sebagai moderator yang akan memimpin acara diskusi pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data berupa penyampaian materi dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai laporan pemrograman sinema yang telah kita buat. Adapun anggota dari kelompok 9 terdiri dari Angelina Isabella Kurniawan, Eki Ramadan, dan juga Hasna Naila Azalia. Dilanjutkan dengan susunan acara pada diskusi kita hari ini, diantaranya berupa pembukaan, penyampaian materi, dan yang terakhir ada penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk itu, saya persilahkan kepada Angelina untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu di line 1-5. Pada line 1 menunjukkan bahwa program berada dalam paket file bernama UAS. Lalu line 3 mengimpor semua kelas dari paket java.util yang menyediakan kelas-kelas utilitas seperti scanner, linked list, hashmap, treemap, dan komparator. Lalu pada line 16-15, pada line 6 merupakan deklarasi kelas utama dengan nama Danapati. Lalu pada line 7 dan 8, variabel rows and calls merupakan konstanta yang menentukan jumlah baris dan kolom dalam peta tempat duduk. Dalam program ini ada 5 baris dan 5 kolom. Selanjutnya di line 10-14, merupakan deklarasi variabel statis yang digunakan untuk menyimpan data dalam program. Di sini kita menggunakan linked list untuk available seats, hashmap untuk seat maps, order dan ticket price, treemap untuk movies. Dan selanjutnya di line 16-32, pada line 16, pada dasarnya adalah metode utama yang mengeksekusi saat program dimulai. Line 17-18 adalah inisialisasi variabel available seat dan seat maps dengan objek linked list dan hashmap. Lalu pada line 19, kita memanggil metode initialize maps untuk menginisialisasi peta tempat duduk untuk setiap film. Selanjutnya pada line 21-24, kita menginisialisasi variabel movies dengan objek treemap, lalu menambahkan output kunci dan nama-nama film ke dalamnya. Dengan menggunakan key, kita tidak perlu mengetik nama film yang panjang. Cukup hanya dengan menginputkan kunci dari salah satu nama film. Lalu pada line 26, adalah inisialisasi dari variabel order dengan objek hashmap untuk menyimpan pesanan tiket. Dan untuk line 28-31, kita menginisialisasi variabel ticket price menggunakan objek hashmap. Selanjutnya kita menambahkan output kunci dan harga-harga film yang ada pada variabel movies. Dilanjut pada line 33-70. Pada line 33, scanner berfungsi untuk menerima input dari pengguna melalui sistem in. Kemudian, kita menggunakan perulangan do while untuk menampilkan menu pada line 36-43, memilih pilihan dari menu pada line 44, dan memanggil metode menggunakan switch case di dalam do while, yaitu pada line 46-67. Pada switch case, program akan menampilkan output sesuai dengan pilihan. Misalkan jika pengguna memilih 1, maka display sorted movie list akan dipanggil untuk menampilkan daftar film yang diurutkan. Jika pengguna memilih 6, maka case akan berhenti dan program akan keluar. Jika pengguna memilih selain dari case 1-6, maka program akan menampilkan output pilihan tidak valid, silakan coba lagi, dan meminta pengguna akan untuk menginputkan kembali pilihan dari salah satu case. Selanjutnya di line 71-89, metode initialize maps berfungsi untuk menginisialisasi peta tempat duduk untuk setiap film. Pada program ini dibuat 3 peta tempat duduk untuk 3 film, itu di line 72-74. Dan semua tempat duduk yang masih tersedia menggunakan tanda O, sedangkan yang sudah tidak tersedia akan terlihat tanda X.
Output dari peta tempat duduk menggunakan array 2 dimensi dapat dilihat pada line 76 sampai 83. Lalu pada line 85 sampai 87, pembagian peta tempat duduk disesuaikan dengan kunci dari masing-masing film. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Eki. Kepadanya silakan. Terima kasih kepada Angelina telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu display sorted movie list. Di line 90 sampai 118, di line ini akan ada opsi ingin mensorting jadwal film atau tidak. Jika kita ingin mensortingnya, maka kita akan klik Y, maka akan masuk ke kondisi if else, lalu nanti film akan dikomparatorkan dengan film-film lain, yang mana akan tayang duluan. Namun jika kita melakukan sebaliknya, yaitu N, maka hanya akan menampilkan jadwal film yang tidak berurut dan hanya memunculkan 3 map saja dan tidak dikomparator. Lalu selanjutnya ada display seat map. Di line ini kita menginputkan film yang ingin kita lihat ketersediaan tempat duduknya yang ada di line 121 sampai 123. Ini. Di situ merupakan rumus array 2 dimensi yang mana akan berhenti jika mencapai limit, yaitu 5 di masing-masing rows dan columns. Selanjutnya di line 130 sampai 137, di sini adalah ini titik di mana kita menampilkan daftar harga tiket yang diambil dari variable ticket prices. Lalu selanjutnya ada book ticket. Di sini kita sudah mulai masuk ke metode untuk memesan tiket, lebih tepatnya di bagian memilih filmnya. Di line 149 sampai 152, kita memasukkan baris dan kolom. Kita ingin memesan bangku di mana dan akan ada 2 kondisi if di bawah. Jika row dan calls kurang dari 0, or kita memasukkan angka row lebih dari 5, maka akan di return. Bisa lihat di sini. Lalu kondisi if kedua, jika kita GSeat map bersih berelemen O, maka kursi bisa dipesan. Namun jika sudah berelemen X, maka akan teroutput seperti di line 160, yaitu tempat duduk sudah dipesan. Lalu kita bisa memasukkan nama pelanggan, dan di akhirnya akan terjadi generate order number, yang rumusnya ada di line 177 sampai 179. Ada di sini. Dan akan di-output berbarengan dengan line 173 dan 174. Yang di sini. Di sini nanti ada titik di mana mengambil order number. Lalu tempat duduk yang semula berelemen O akan berubah menjadi X yang menandakan bahwa kursi sudah dipesan. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Hasna, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Eki yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai line 181 sampai line 203. Jadi di line ini tuh terdapat fungsi print ticket receipt yang digunakan untuk mencetak struk pesanan tiket berdasarkan nomor pesanan yang dimasukkan oleh pengguna. Di line 182, kode program ini akan menerima input berupa nomor pesanan yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan objek scanner yang terdapat di line 183. Lalu di line 184 sampai 187, program ini akan memeriksa apakah order ini mengandung nomor pesanan yang dimasukkan oleh pengguna itu dengan menggunakan metode context key. Jika tidak valid, maka program ini akan menampilkan pesan berupa nomor pesanan tidak valid dan akan menghentikan eksekusi fungsi. Lalu di line 189, jika nomor pesanan yang dimasukkan itu valid atau sesuai, maka program ini akan mengambil objek tiket yang sesuai dengan nomor pesanan dari order. Lalu di line 190, program akan mengambil nama film yang dipesan oleh pelanggan dengan menggunakan nomor film. Lalu di line 191, program mengambil posisi tempat duduk dengan menggabungkan nomor baris dan kolom. Selanjutnya di line 193 sampai 203, program akan mencetak informasi struk pesanan seperti nomor pesanan, nama pelanggan, film yang dipesan, posisi tempat duduk, dan harga tiket yang diambil dari objek tiket menggunakan metode getTicketPrice, lalu mencetak harga tiket dalam format rupiah yang nantinya akan diikuti oleh nilai harga tiket.
Jadi, kegunaan dari kode pemrograman di line 181 sampai 203 ini yaitu untuk mencetak struk pesanan tiket berdasarkan nomor pesanan yang diinput oleh pengguna, sehingga pengguna ini dapat melihat rincian pesanannya. Selanjutnya, line 205 sampai 215. Kode pemrograman ini digunakan untuk membandingkan nomor film berdasarkan jam tayangnya. Caranya yaitu dengan mengambil nilai film dari koleksi movies yang tersedia, lalu mengambil substring jam tayang dari nama film, lalu membandingkan substring jam tayang dengan menggunakan compare to, yang dimana metode compare dalam kelas ini itu digunakan sebagai suatu argumen untuk melakukan pengurutan yang melibatkan perbandingan jam tayang film. Di line 206, kode program itu menerima dua objek dan menampilkan nilai untuk menunjukkan hasil perbandingan. Di line 207 sampai 208, kode program akan mengambil nilai film dengan menggunakan film 1 atau 2. Di line 210 sampai 211, kode program ini akan mengambil substring yang ada di jam tayang film 1 atau 2. Dan di line 213, kode program ini akan membandingkan antara jam tayang 1 dan jam tayang 2 dengan menggunakan metode compare to. Selanjutnya di line 217 sampai line 258. Kode pemrograman di line ini itu akan mendefinisikan sebuah kelas yang bernama tiket, yang dimana kelas ini tuh berfungsi sebagai representasi tiket pesanan dengan cara menyimpan informasi seperti nomor pesanan, nama pelanggan, nomor film, posisi tempat duduk, dan juga harga tiket yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai tiket pesanan. Selain itu, di kode pemrograman ini juga terdapat metode akses yang memungkinkan pengguna objek tiket ini untuk mengakses informasi-informasi tersebut. Di line 218 223, kode pemrograman akan mendefinisikan variabel instance yang mempunyai kegunaannya masing-masing. Variabel instance ini adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas dan nilainya itu terkait dengan setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Di line 225 sampai 232 itu terdapat sebuah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek tiket dengan cara memberikan nilai awal kepada variabel instance sesuai dengan parameter yang diberikan. Parameternya itu berupa nomor pesanan, nama pelanggan, nomor film, posisi baris dan kolom tempat duduk, serta harga tiket. Selanjutnya, terdapat beberapa metode akses atau getter untuk mengambil nilai dari setiap variabel instance, yang dimana metode akses atau getter ini terdapat di line 234 sampai line 258, yang tujuannya ini agar memungkinkan pengguna objek tiket itu bisa mengakses informasi-informasi tersebut. Jadi, dengan menggunakan kelas tiket, kita tuh bisa membuat objek tiket pesanan dengan mengisi nilai-nilai yang diperlukan, kemudian kita juga bisa mengakses informasi tiket tersebut melalui metode akses yang disediakan. Baik, karena kita sudah menjelaskan mengenai kode pemrograman yang sudah kita buat, lalu untuk membuktikan apakah kode pemrograman ini berjalan dengan sesuai atau tidak, maka saya persilakan kepada Eki untuk merunning dan juga menjelaskan mengenai pemrograman tersebut. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Asna telah memberikan saya waktu untuk mendemonstrasikan codingan sinema ini, yaitu dana ketik. Oke, kita akan run. Oke, di sini sudah muncul ya beberapa opsi yang ada di Nandapati Cinema. Yang pertama saya ingin tunjukkan adalah lihat list film dan jam tayang. Di sini langsung akan ada opsi ingin disorting atau tidak. Jika kita memilih tidak, maka film akan terurut secara nomornya, yaitu 1, 2, dan 3. Dan jamnya di sini masih yang paling terakhir akan tayang masih di nomor 1. Kecuali kalau kita ingin sortingnya, yaitu kita akan klik Y. Jika Y, maka film yang akan tayang duluan berada di posisi atas dan menjadi terbalik, yaitu 3, 2, 1. Beda dengan yang tadi, 1, 2, 3. Dan di sini ada di opsi kedua, yaitu lihat ketersediaan tempat duduk. Di setiap film memiliki tempat duduk yang berbeda-beda. Jadi di sini kita akan memasukkan film yang nomor 1, misalnya. Nah, di sini masih full ya. Lalu di opsi ketiga, yaitu list daftar harga tiket. Harga tiket ini nomornya sama dengan di nomor yang sudah belum tersorting, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pesan tiket.
kita ingin memesan misalnya nomor 1, film 1, dan kita langsung memasukkan nomor baris tempat duduknya dan nomor kolom tempat duduknya. Di sini kita memasukkan iklan, misalnya nama saya Eki, dan di sini pemesanan tiket berhasil dan nomor pesanannya keluar yaitu 1. Lalu kita akan keluarkan stroke. Sini ada opsi keluarkan stroke. Kita memasukkan nomor pesanan yaitu nomor 1 tadi. Dan di sini akan muncul tempat duduk, harga tiket yang tadi yaitu sama seperti 35.000. Dan di sini ada film yang dipesan dan nama pelanggan dan nomor pesanan. Oke, kita selanjutnya akan melakukan validasi. Kan tadi kita sudah pesan, berarti di opsi kedua ini harusnya yang tadinya semulanya O akan menjadi X. Mari kita cek. Dan di sini betul saja, dan yang tadi kita pesan yaitu baris 0 dan kolom 0, di sini sudah menjadi X. Dan kita melakukan validasi lagi yaitu di film yang berbeda. Misalnya kita masukkan nomor film 2. Dan di sini nomor film 2 tempat duduknya masih full, masih kosong semua, beda dengan yang nomor 1 tadi. Bisa di sini. Dan kita bisa melakukan keluar di coding ini yaitu melakukan opsi 6. Dan sini langsung output terima kasih dan selamat tinggal. Oke, itu mungkin itu saja demonstrasi yang saya lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepadanya dipersilakan. Baik, teman-teman, itulah penyampaian materi dari kelompok 9 mengenai laporan pemrograman sinema yang telah dibuat oleh kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 9 atas penyampaian materinya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini sampai dengan selesai. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman kelompok 9 memohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.